semuanya, annyeonghaseyo, TJK Production Hanaimita. Di video kali ini aku akan membahas tips-tips supaya kamu lolos dari JKT48 audition. Kalau kamu mau tahu keseruannya seperti apa, baru simak aja. Sebelum aku lanjut, aku mau kasih tahu dulu bahwa sama halnya dengan audisi-audisi lainnya, JKT48 audition juga memiliki beberapa tahapan audisi. Tahapan audisinya bisa sampai 3 atau 4 tahapan audisi. Terus apa hubungannya dengan video yang akan aku bahas ini, yaitu tips untuk kamu lolos dari JKT48 audition? Karena sebelum aku kasih tips untuk lolos audisi JKT48 audition, kamu harus tahu dulu bahwa tipsnya ini berhubungan dengan tahapan-tahapan audisi. Nah, alangkah baiknya kalau kamu mengerti dulu tahapan-tahapan audisinya. Setelah itu kamu bisa balik lagi nonton video audisi ini, karena kalau kamu belum paham tentang tahapan-tahapan audisi, kalau aku kasih tipsnya kamu akan bingung tips ini untuk digunakan di tahapan keberapa. Nah, bagi yang belum tahu tentang tahapan-tahapan JKT48 audition, kamu bisa nonton dulu video aku yang sebelumnya. Nah, caranya gimana? Kamu bisa langsung cek aja di playlist video di sini. Di situ ada playlistnya JKT48 audition. Aku udah buat playlistnya. Atau kamu bisa langsung klik link yang aku udah sediakan di kolom deskripsi. Jadi kamu bisa klik langsung di situ, akan menuju playlist tentang JKT48 audition. Kamu bisa cari video yang berjudul tahapan-tahapan JKT48 audition. Kamu bisa nonton dulu. Setelah itu kamu bisa lanjut nonton video ini. Atau kalau kamu ingin menambah informasi pengetahuan mengenai JKT48 audition yang lainnya, kamu bisa nonton video-video pembahasan aku tentang JKT48 audition yang di playlistnya JKT48 audition, dan kamu bisa nonton itu untuk menambah ilmu lagi. Nah, setelah kamu sudah paham mengenai tahapan-tahapan JKT48 audition, tahapannya itu ada 3-4 tahapan ya. Setelah itu aku akan membahas tentang tips-tips untuk kamu lolos dari JKT48 audition. Di sini aku mau kasih tahu bahwa tips-tips yang akan aku berikan ini berdasarkan dari pengalaman aku sendiri, dan juga aku tentunya mencari informasi ke kenalan-kenalan aku yang pernah mengikuti JKT48 audition juga, yang sudah bisa sampai tahapan final seperti itu. Dan juga aku mau kasih tahu bahwa tips ini akan berbeda di setiap orangnya. Jadi kalau misalnya dulu aku pakai tips ini, menurut pengalaman aku bisa beberapa step untuk lolos audisi dan kenalan aku juga. Tapi tips-tips yang akan aku berikan ini, jika misalnya pun diterapkan oleh kalian, kalau misalnya ada yang menerapkan dan memang belum lolos, maka itu balik lagi. Jadi setiap orang itu pasti akan berbeda. Kalau misalnya sama-sama mengikuti tips, tapi kalau orangnya berbeda, maka keberuntungannya juga akan berbeda. Ada yang lolos, ada juga yang tidak lolos. Jadi mohon pengertiannya bahwa setiap orang juga pasti berbeda. Ada yang punya aura lolos audisi, ada juga yang memang tidak punya aura, makanya tidak lolos untuk step selanjutnya. Setiap tahapan JKT48 audition itu ada 3-4 tahapan kan, dan di setiap tahapannya itu pasti ada yang lolos, ada juga yang tidak lolos. Jadi tidak bisa semuanya itu lolos ya. Jadi setiap tahapannya itu diseleksi per tahapannya. Jadi misalnya tahapan satunya itu ada 1000 orang, lalu tahapan keduanya itu 500 orang, lalu di tahapan selanjutnya tahapan 3-nya yang diambil cuma 50 orang, lalu sampai final akhirnya yang diambil itu cuma belasan orang. Bisa 12 orang saja yang bisa lolos sampai tahap akhir yang menjadi JKT48 trainee. Jadi bisa kalian lihat sendiri bahwa setiap tahapan audisi itu pasti diseleksi. Dan sekarang waktunya untuk tips lolos dari JKT48 audition.
Tips yang kita bahas kali ini adalah tips lolos dari tahapan pertama. Untuk tahapan pertamanya seperti kalian tahu bahwa tips yang pertama yang paling harus kamu tahu adalah kamu harus teliti dan menuruti aturan. Mengirimkan data diri kamu bisa online dan juga offline. Kamu bisa pilih antara online ataupun offline. Kalau misalnya kamu pilih online, biasanya akan lewat website, dan website yang sendiri yaitu www.gkt48.com. Nanti kalau misalnya ada audisi, di dalam websitenya ada pilihan untuk audition. Nah, kalau misalnya offline, kamu bisa datang ke teaternya JKT48 Audition di FX Sudirman, Jakarta. Kita bahas yang online dulu. Kalau misalnya online kan ngirim berkas data diri kamu itu lewat website, dan berkas data diri yang kamu kirimkan itu adalah foto, kemudian kartu pelajar atau KTP, KK ataupun juga paspor. Semua dalam bentuk foto ya. Untuk mengirimkan foto audisi itu kan ada ketentuannya. Nanti di kolom untuk melampirkan foto di website, di situ ada contoh fotonya. Yang paling sering digunakan adalah untuk bawahannya itu ada ketentuannya, yaitu memakai celana pendek jeans berwarna biru muda, dan itu harus kamu taati ya. Biasanya kan banyak tuh yang salah di foto, kayak misalnya nggak teliti, jadinya mereka mengirimkan foto memakai celana panjang seperti itu. Itu dari awal saja audisi kamu sudah gagal atau didiskualifikasi karena tidak sesuai aturan. Nah, sama halnya untuk offline. Kalau misalnya offline datang di FX Sudirman itu kan kamu bawa fotonya itu 2R, dan juga kamu bisa bawa fotokopi sesuai dengan umur kamu berkasnya, yaitu KTP atau akte atau KK atau paspor, itu dalam bentuk fotokopi, jadi kamu bisa bawa ke sana. Lalu balik lagi untuk online, itu kan isi formulirnya ataupun offline juga itu ada tulisannya menjelaskan tentang diri kamu. Kamu bisa jelaskan diri kamu, misalnya nama kamu siapa, kemudian umur kamu berapa, lingkungan kamu di rumah seperti apa, lalu kamu misalnya punya prestasi di lomba menari atau lomba matematika, atau pernah jadi model, pernah masuk TV. Intinya kamu menjelaskan diri kamu dengan jujur dan juga semenarik mungkin ya. Untuk intinya kamu harus jujur dan juga menjelaskan tentang diri kamu semenarik mungkin agar pihak stafnya itu merasa kalau kamu ini cocok, yaitu ceria seperti JKT48 semacamnya itu. Dan nanti juga di formulir ada pertanyaan seberapa tahu kamu tentang JKT48. Kalau kamu benar-benar tahu tentang JKT48 ya kamu jelaskan, kamu tahu siapa saja, membernya siapa saja, lalu kamu juga menjelaskan tentang mengapa kamu menyukai mereka. Misalnya kamu menyukai JKT48 karena mereka adalah idol-idol Indonesia yang benar-benar menunjukkan dan membuat panutan terhadap generasi muda untuk menyukai musik Indonesia. Dan juga seperti apa kamu bisa jelaskan tentang niatan kamu juga untuk bergabung dengan JKT48. Tapi kalau kamu tidak tahu mengenai JKT48, kamu bisa jawab jujur. Ingat ya, untuk tips ini juga harus jujur, bahwa kalau kamu nggak tahu ya kamu bilang nggak tahu. Tapi walaupun kamu tidak tahu, kamu bisa belajar. Kamu mau belajar untuk seperti JKT48, mereka bisa memperlihatkan ke generasi muda bahwa mereka itu benar-benar sebagai panutan dalam bermusik dan sebagainya, seperti itu. Untuk yang melampirkan secara langsung, secara fisik di teaternya di JKT48 juga sama kan, formulirnya juga sama, ditanyai mengenai seberapa tahu kamu tentang JKT48, kamu bisa tuliskan seperti itu, pokoknya yang jujur dan menarik. Kamu bisa menunjukkan seberapa berbedanya kamu dengan yang lainnya, karena setiap member JKT48 itu memiliki ciri khas kepribadian berbeda-beda. Jadi kamu tidak mengikuti karakter dari member lain, tapi kamu bisa menunjukkan bahwa kamu ini berbeda dan kamu ini benar-benar bisa sebagai
generasi panutannya sebagai member JKT48. Nah, yang selanjutnya yaitu tips lolos untuk tahapan kedua. Seperti yang kalian tahu bahwa tahapan kedua ini adalah tahapan interview. Jadi kalau misalnya kamu lolos dari tahapan 1, kamu akan ditelepon kan. Kamu akan ditelepon dari staffnya JKT48 untuk datang ke tahapan kedua yaitu interview. Jadi tahapannya itu offline ya, harus datang ke suatu tempat. Untuk di tahapan interview ini seperti halnya kata interview, di sini kamu akan ditanya-tanya lagi tentang nama kamu umur berapa, dan kamu bisa menjelaskan tentang diri kamu. Sama halnya dengan yang tahapan pertama. Kalau tahapan pertama itu kan menjelaskan diri kamu secara tertulis. Nah, di interview ini kamu menjelaskan diri kamu semenarik mungkin secara langsung di depan staffnya JKT48. Kamu bisa menjelaskan kelebihan kamu suka apa, kamu prestasi di bidang apa, dan sebagainya. Dan juga kalau misalnya kamu ditanyai punya bakat apa, ya kamu bisa jelaskan. Misalnya kamu bisa nyanyi atau bisa dance. Untuk nyanyi dan dance ini bebas ya untuk tahapan ini. Lalu misalnya kamu bisa main musik, kamu misalnya bisa taekwondo dan semacamnya. Kalau misalnya kamu disuruh untuk menunjukkan bakat, maka tunjukkan. Kalau misalnya tidak, maka ya kamu jelaskan saja secara lisan seperti itu. Jadi di sini tipsnya itu ya kamu menjelaskan dengan jujur, dengan pede, dengan semenarik mungkin agar kamu terlihat berbeda dari peserta audisi lainnya, dan kamu bisa mengungkapkan itu dengan santai aja, jangan deg-degan. Anggap bahwa kamu sudah menunjukkan yang terbaik. Untuk hasilnya itu belakangan. Kalau kamu sudah merasa percaya diri, sudah melakukan yang terbaik, hasil apapun pasti kamu akan merasa puas. Nah, untuk tahapan yang ketiga, untuk tipsnya ini sebenarnya tahapan ketiga adalah pelatihan fisik, mental, kemudian vokal, dance. Untuk JKT48 song seperti semua lagu-lagunya kamu harus belajar di tahapan di sini. Untuk tipsnya, yang pertama adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh maksudnya di sini adalah kamu bisa tetap konsisten mengikuti jadwal untuk tahapan ketiga ini. Jadi kamu bisa mementingkan untuk ikut JKT48 audition ini terlebih dahulu dibandingkan untuk yang lainnya. Jadi ada beberapa yang tanya, kalau misalnya untuk tahapan 3 ini kan, untuk tahapan audisi ini dilatih vokal, dance, macam itu. Kalau misalnya dia diajak liburan dari keluarganya, itu harus pilih yang mana gitu kan. Dan jawabannya adalah kamu kalau misalnya mementingkan karir, kamu mau jadi JKT48 bagian dari mereka, maka kamu harus pentingkan yang audisi ini dulu daripada keluarga kamu. Seperti itu. Dan realitanya adalah kalau kamu ingin memilih karir, maka kamu fokus dulu, bersungguh-sungguh dulu untuk satu hal. Setelah itu kamu bisa memetik hasilnya nanti kalau kamu sudah bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah kamu bisa bagi waktu. Untuk audisi ini kan pasti memakan banyak waktu kan. Jadi kamu harus bisa bagi waktu kamu antara sekolah kamu, kehidupan kamu, dan juga tahapan audisi ini. Jadi kamu dan orang tua kamu bisa bantu kamu untuk mengizinkan kamu ke sekolah, memberitahu mereka bahwa kamu mengikuti tahapan audisi ini yang memakan waktu lama. Jadi misalnya kamu berapa hari kamu masuk tahapan audisi ini, berapa hari kamu sekolah, izin seperti itu. Kamu bisa berbagi waktu sebagaimana mungkin. Pokoknya sekolah kamu jalan, lalu audisi ini juga jalan. Jadi kamu bisa pinter-pinter bagi waktu. Karena kalau kamu tidak mengikuti tahapan ini, kamu jarang tidak masuk di teater, atau kamu merasa kamu tidak bersungguh-sungguh dalam latihan di teater, kalau kamu datang ke teater, itu akan menjadi nilai kurang untuk kamu, dan kamu bisa dinilaikan dari staff-staffnya. Kamu bisa tidak masuk kandidat untuk lolos ke step selanjutnya. Jadi kamu ya harus bisa membagi waktu dan bersungguh-sungguh untuk tahapan ini kalau kamu mau lolos audisi.
Selanjutnya tahapan yang keempat yaitu menunjukkan apa yang kamu pelajari di tahapan ketiga di depan juri. Nah, di tahapan ini adalah tahapan terakhir penentuan kamu menjadi JKT48 trainee. Nah, di sini kan kamu istilahnya dites gitu kan, apa yang selama ini kamu pelajari di tahapan ketiga. Kamu bisa seberapa hafal tentang koreografinya JKT, seberapa hafal kamu lagunya, seberapa benar-benar kamu bersungguh-sungguh bisa mengetahui rulesnya tentang JKT48 audition. Kamu bisa dites di depan juri di tahapan keempat ini. Kamu tipsnya ya kamu percaya diri, karena selama di tahapan ketiga kan kamu sudah diajari oleh pelatihnya kan. Nah, kamu juga bisa menunjukkan apa yang selama ini kamu pelajari di depan jurinya. Kamu pede aja, enjoy aja, jangan takut, karena kalau kamu sudah bersungguh-sungguh di tahapan ketiga, kamu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan untuk tahapan yang keempat ini sebenarnya juga dilihat dari tahapan ketiga. Kalau misalnya kamu di tahapan ketiga dilatih itu bersungguh-sungguh, bisa bagi waktu, itu juga bisa jadi nilai plus untuk kamu di tahapan keempat. Kalau misalnya di tahapan tiganya kamu tidak bisa bagi waktu, jarang datang ke teater, mungkin itu bisa jadi nilai kurang. Walaupun kamu misalnya masuk ke tahapan keempat ya, itu bisa jadi nilai yang kurang untuk kamu kalau kamu tidak bersungguh-sungguh dan juga tidak bisa bagi waktu. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau kamu mempunyai pertanyaan K-pop audition lainnya, kamu bisa kirimkan ke alamat email TJ K-pop Audition di tjkpopaudition@gmail.com. Kalau kamu mau mendapatkan informasi lainnya tentang tanya jawab, info, cerita pengalaman K-pop audition, jangan lupa pantengin terus semua sosial media yang dimiliki oleh TJ K-pop Audition. jangan lupa 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 안녕, 다음에 봐요.